dari semuanya udah kita lengkapin. Tinggal nanti saksi tambahan mungkin ada dalam minggu ini untuk laporan kita, dan juga terkait dengan yang dibilang ketum tadi, forum Batak intelektual memang diisi oleh orang-orang yang intelektual, orang yang cerdas, orang yang pintar. Ya. Jadi memang nggak harus makan ikan untuk pintar. Kita makan daging, kita makan sayur, kita minum susu, jadi kita makin pintar. Jadi sekarang sudah bisa makan salmon, ya? Salmon, nggak harus makan salmon lah untuk jadi pintar ya. Jadi saya kira hal-hal provokatif seperti anak kecil gitu ya, itu tidak intelektual, tidak kelas forum Batak intelektual. Gini kan ada bibirnya ya. Itu bukan kelas forum Batak intelektual ya, nggak perlu 1.000 orang. Karena kita diajarin di kode etik makan juga yang bagus. Nah, makan yang bagus, jangan seperti anak kecil gitu. Tidak intelektual sekali gitu perbuatannya. Yang ini ya, saya tunjukin ya. Ya, Tunjukin nih. Seru nih. Ya, saya tunjukin ya. Iya. Ini seru nih. Tunjukin lidahnya. Ini menurut kalian apa wajar nih? Katanya lawyer handal begini. internasional. Coba ditunjukin goreng itu. Ya, selain itu pakai pisang goreng juga sekali dua dimakan itu. Iya, betul. Sebentar ya. Nggak bisa lagi satu-satu. Ulang. Kalau kita butuh lagi begini nih. Nanti bisa ditunjukin. Ya, sambil ngomong. Ya, jadi saya harap ya karena memang beliau kan senior. Ya, kebetulan memang ketum sama Pak Sekjen, bukan pengajarnya. Kalau saya sempat diajari beliau di pendidikan khusus profesi advokat. Oh, gitu ya? Ya, di FAP dulu tahun 2013. Jadi yang diajarkan itu ya itu termasuk saya anggaplah dia sebagai guru gitu. Tetapi memang beberapa tingkah laku apa itu sudah kerana asusila ataupun seperti kekanak-kanakan, nah itu tidak intelektual menurut kami. Jadi ceritanya guru lawan murid ini sekarang. Murid lawan guru. Iya. Nah, cuma muridnya lebih muda gitu. Ini. Nah, itu coba. Anak kecil. Coba kalian lihat nih. Pantas kah ini? OKB orang kayak baru. Ini orang panik apa orang apa? Kira-kira menurut kalian? Nah, Syota. Jadi Mujair itu nggak Syota? Ini loh. Ulangi lagi. Mana nih? Saya nggak pandai. Seru nih, seru. Salmon. Sama gorengan. Tapi kita cek ini salmon apa enggak ini kata mereka? Ya, jadi lanjut Pak Dir. Ya, saya lanjut ya. Substansi Jadi, hukum nih. Substansi hukum dari bukti-bukti kita ya sudah. Saya lupa ingat saya memang ada 30-an bukti, ada video porno itu selalu keterkaitannya dengan ketelanjangan ya, jangan sampai salah kaprah. Karena beliau ini saya lihat di Instagram ya, saya followersnya lebih dari 2 tahun, saya sampai lupa ada 3 tahun saya followersnya. Di beliau guru saya follow juga sudah 3 tahun kalau saya tidak salah. Jadi memang dalam beberapa postingannya membedakan antara asusila, pelecehan, pornografi dan juga perbuatan asusila itu kadang dia kabur gitu. Jadi ini perlu dipahami bersama ya, karena memang bukti itu sangat banyak. Jadi kita lihat apakah penyidik nanti mau mengarahkan ke penyebaran pornografi, asusila. Nah, tinggal kita lihat aja nanti hasil sidiknya gimana, hasil gelar dari kepolisian. Pastinya kita siap menghadirkan saksi-saksi dan juga bukti-bukti tambahan nantinya di Polda Metro Jaya. Sekian dari saya, mungkin ditambahin sama Pak. Ya, dan yang pasti ingat ya, ingat sekali lagi. Jangan pernah menggiring opini. Yang dilaporkan forum Batak intelektual bukan dansa-dansa. Ini yang selalu kita dikaitkan dengan dansa-dansa. Ya, sekali lagi kami bilang, kami ini melaporkan itu, kami ini sudah rutinkan dulu di kantor. Ada unsur pidananya, baru masuk kita laporan. Jadi seperti itu, jadi bukan dansa-dansa. Jadi ingat itu, jadi karena kebanyakan makan ikan mujahir, jadi juga pikirannya ya jadi begitu terus gitu tuh. Baca Pak Sekjen. Baik, saya juga harus izin nih
Pak Ketua Penasehat, karena kita Iya, membawakan nama intelektual, saya harus catat juga. Iya. Supaya ini yang Terima kasih. menentukan kita intelektual, Terima jadi tidak kasih. seperti tadi, gitu. Ini yang intelektual. Saya dicari oleh rekan-rekan semuanya. Jadi terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada saat ini, sehingga harapan kami nantinya pemberitaan kepada masyarakat luas, masyarakat di Indonesia ya, itu bisa lebih berimbang dan sifatnya menjadi edukatif, mengedukasi masyarakat. Pertama, saya sebagai Sekretaris Jenderal Forum Batak Intelektual atas nama organisasi menyampaikan himbauan kepada, ini himbauan ketum ya, kepada seluruh kader-kader Forum Batak Intelektual yang ada di tanah air, supaya bijak dalam menyikapi isu yang berkembang, ya, karena adanya ekses ya dari laporan Direktur LBH API atas salah satu akun media sosial yang bernama Hotman Paris Official. Agar tetap one komando dengan Ketua Umum Leo Tumorang, tidak bereaksi berlebihan dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, terlebih merugikan organisasi. Yang kedua, terkait beberapa rekaman video saudara Hotman Paris di beberapa kanal YouTube yang mencari-cari kami ya, mencari-cari kami Forum Batak Intelektual dan meminta kami untuk bersuara. Anda loh yang minta kami bersuara, mencari-cari dan menyatakan kami diperalat oleh saudara Rasman. Seperti ini pembicaranya. Ini saya kutip dan saya tulis. Halo, Forum atau Federasi Batak Intelektual. Nanti bisa dikoreksi kalau salah. Katanya kan FBI ini didirikan oleh seorang Rasman. Katanya. Saya mau tanya, siapa yang bilang itu? Katanya ini. Nya itu berarti dia. Tolong dijawab, saudara. Tolong saudara jawab. Katanya ini. Jangan melempar ini opini kepada publik. Katanya ini, nya ini siapa? Kami kejar itu sampai kemanapun. Kami ingin tahu orang itu siapa. Yang nya ini. Ya. Kami ingin tahu itu. Kau hanya diperalat oleh Rasman katanya. Kau bersuara dong. Kau hanya diperalat oleh si Rasman. Sekarang pakai kacamatamu yang besar-besar. Nah, kalau orang-orang intel itu kacamatanya terukur. Tidak ada yang harus pakai kacamata besar-besar. Jadi nggak perlu dipelesetin. Berbicaralah ketika engkau berhadapan dengan orang-orang yang intelektual. Walaupun engkau menganggap tidak selevel ya. Engkau menganggap tidak selevel dengan mereka, tapi berbicaralah yang wajar. Nah, itu dari saya. Kemudian, FBI itu selalu ada, saudara. FBI itu selalu ada. Sekretariat kami jelas alamatnya. Jelas, ada di Kelapa Gading. Jadi clear ya, clear saudara. Saudara tidak perlu mencari-cari kami di dunia maya. Tidak perlu. Ini kami ada di dunia nyata kok. Ini ada di dunia nyata. FBI ada di dunia nyata. Tidak perlu mencari-cari kami di dunia maya. Ya. Berikutnya mau saya sampaikan, FBI itu jelas, ya, jelas. Di sini kami hadir, jadi nggak perlu seperti tadi yang saya sampaikan, tidak perlu mencari-cari di dunia maya. Datang saja, cari, ada kok kami. Berikutnya saya mau sampaikan. Tindak pidana yang kami laporkan di Polda Metro Jaya itu bukan soal dansa-dansa. Kembali lagi, saya merangkum semuanya nih. Bukan soal dansa-dansa, saudara. Kami melaporkan dugaan tindak pidana terhadap pasal 27 Undang-Undang ITE. Ayat 1 ini ancamannya juga berat. Saya bacakan supaya tidak salah, ya, supaya mungkin saudara di sana tidak membaca mungkin. Jadi saya bacakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancamannya ada di pasal 45. Ya. Pasal 45 saya bacakan. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat aksesnya informasi yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 1 itu, ya, dipidana dengan penjara